mumpuni biasanya bisa ditampilkan. Kalau enggak, langsung di-create. Presentasinya nggak ditampilkan di layar, Kak. Dan present demo nggak muncul. Ini sudah muncul. Nah ini, nah, ketika dia masuk ke dashboardnya, udah muncul ya ini ya tampilannya. Nah ini, jadi nanti ketika masuk ke dashboardnya bisa di-download, ada tombol download APK. Presentasinya nggak tampil, Kak, nggak Biasanya tampil di belum untuk layar. data riset. Sudah muncul? Ya, Nah, sudah muncul. sudah muncul layar presentasinya. Sudah. Sudah muncul layarnya. Nah, ini. Nah, sudah. Nah, tadi ada trouble. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, kalau tadi sudah kita buat yang contoh apps-nya, yang burung terbang. Nah, ini tinggal di-download APK-nya. Ini proses build-nya ya, jadi apps. Nanti muncul tombol download. Nah, ini kalau kita tekan tombol ini otomatis dia download APK-nya. Biasanya kalau langsung diinstal itu kan dia ini ada penginstalan diblokir karena memang beberapa defaultnya handphone itu kan dia tersetting permisinya hanya untuk aplikasi yang trust di Play Store. Nah, untuk antisipasinya di load dulu di pengaturannya. Nah ini, jadi dari sumber mana saja tetap bisa diinstal. Kemudian nanti APK-nya tadi diinstal bisa. Terus tombol download. Atau bisa juga publish langsung misalkan nanti bisa di share linknya. Nah, ini ada beberapa link-link yang bisa langsung dipublish. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak punya akun Play Store pun juga bisa. Ya ini, salin link ini nanti di share. Kalau mau langsung download aplikasinya, ini kan nanti kelihatan di pojok kiri bawah itu kan linknya ya. Coba saya taruh di ini, saya copy. Ini sudah jadi link untuk di-install. Jadi bagikan misalkan ke WhatsApp atau apa. Ini jadi linknya kayak gini. Misalkan mau buat kategori lain bisa, di sini ada beberapa pilihannya juga.
Nah, ini misalkan ada yang untuk web launcher, terus kemudian video call, quiz, jadi kayak macam quiz, misalkan mau buat game edukasi untuk tebak-tebakan, misalkan bisa juga pakai quiz ini, misalkan e-book reader ya, itu bisa juga pakai kategori yang ini, macam-macam ya, bisa dipelajari sendiri nanti. Nah, ini yang macam-macam ya kan, kalau buat e-book ya, misalkan referensinya dari mana bisa, atau diupload dalam bentuk PDF dan sebagainya. Mungkin Mas Iskan ada tambahan lain? Mas Iskan. Kita di sekilas-sekilas terkait. Mas Iskan, halo. Mas Iskan. Halo, halo. Halo, Kak Rizal. Mas Iskan, halo. Halo. Mungkin di situ ada tambahan dari Mas Iskan. Untuk apa Mas ya, Kak? Andika mau sharing tadi, sudah katanya mau mereview aplikasinya, monggo dari teman-teman. Ada tutorialnya app Inventor ini, app Inventor ada, jadi kalau mau cari tutorialnya banyak, jadi nggak usah khawatir. Bahkan ini ajari yang di Android Studio dari Mr. Ambone. Ini siapa ya? Tadi Mas Mr. Ambone belum perkenalan juga ini. Ya, ini native web browser kan bisa set ya, yang susah di Android Studio. Android Studio pun juga tutorialnya sebenarnya juga banyak malahan ya. Cuma kan memang yang saya bahas tadi lebih ke teman-teman istilahnya yang untuk tingkat dasar, dalam artian misalkan kamu punya komputer yang spek mumpuni, ya bagaimana tadi materinya memang pada malam hari seperti itu. Mungkin yang Mas Iskan mau nambahi. Halo Mas Iskan. Halo, halo. Halo, masuk gak suaraku? Mas Iskan, halo. Suaraku masuk gak? Halo. Halo. Mas Iskan. Halo. Aman Pak, aman. Lanjut. Aman ya? Masuk ya? Masuk, masuk. Kalau saya kan Saya lanjutkan aku sedikit. kemarin Ini ada juga beberapa pernah tips ya. Untuk ntar saya tampilkan di layar. Nah ini tips-tips untuk sebagai seorang mobile apps developer misalkan. Jadi kalau tadi ditanyakan sama Pak
siapa Pak Haryanto tadi, apakah ada tutorialnya? Banyak kalau kita mau cari. Jadi saya paling senang belajar itu lewat YouTube biasanya. Jadi kalau cari referensi misalkan tutorial membuat sebuah apps, terus kemudian bagaimana teknik-tekniknya biasanya saya cari di YouTube. Itu lebih mudah untuk bagi saya untuk mencernanya. Memang harus tetap paling tidak belajar tentang dasar-dasar pemrograman. Ada programan Java dan XML misalnya. Kalau untuk membangun sebuah apps, khususnya misalkan tadi yang ditanyakan di Android Studio. Ya, kalau Android Studio memang harus paham bahasa pemrograman Java, XML, gitu-gitu untuk membuat sebuah Android apps. Terus pemilihan tools yang akan digunakan, ya, tergantung ini tadi ya. Jadi tools itu ada misalkan untuk kategori high end, misalkan pakai Android Studio. Misalkan kalau laptop yang sedang dipakai nggak mumpuni, ya bisa juga pakai alternatif lainnya. Misalkan tadi pakai app inventor, construct, misalkan pakai scratch dan sebagainya. Terus pemilihan library Android-nya. Jadi kalau di Android Studio juga ada semacam library yang itu nanti untuk mengakses fitur-fitur. Terus mencari referensi sebanyak-banyaknya, ya, bisa ada tutorial, e-book dan sebagainya. Terus bekerja dalam tim, ya, jadi istilahnya kita harus punya tim. Nanti ada yang bagian dia istilahnya programmernya, nanti ada yang bagian desain. Jadi kalau di bagian desain dia khusus mendesain untuk apa namanya, ikonnya, karakternya. Jadi misalkan katakanlah simpelnya kita misalkan bayangkan sebuah game kayak Mobile Legends. Nah, misalkan Mobile Legends itu kan karakternya banyak sekali. Karakternya Mobile Legends kan banyak sekali. Karakternya Mobile Legends kan banyak sekali ya. Nah, itu ada misalkan orangnya, terus ada yang desain pohonnya dan sebagainya. Jadi dia harus istilahnya paham juga bagaimana mendesain sebuah aset-aset di dalam game. Dan sebenarnya kalau misalkan nggak dapat aset yang saya desain, nggak punya referensi, saya cari di graphic.com misalkan. Itu banyak yang free license yang untuk misalkan ikon-ikon, gambar-gambar vektor. Jadi misalnya gambar vektor kayak kartun-kartun itu juga banyak dimanfaatkan, misalkan untuk ikonnya, untuk karakternya dan sebagainya. Nah, tinggal kita modifikasi. Terus utamakan kualitas ya seperti biasa. Terus memahami arsitektur Android-nya. Jadi Android itu juga rata-rata kan ada tipenya, Android-nya tipe apa, misalkan KitKat, misalkan Lollipop atau apa, juga harus dipahami juga arsitekturnya. Terus nanti misalkan dia berjalan tuh nanti ada permissionnya, dia memanggil fitur apa, kameranya atau apa dan sebagainya. Terus interface-nya, interface-nya UI dan UX biasanya itu gandengannya. Jadi bagaimana sebuah apps itu interface-nya tampilannya bagus, nah, bagi seorang user juga tampilannya user friendly, misalnya bersahabat dengan user, terus kemudian dari segi pemakaian juga mudah dan sebagainya. Itu juga perlu didesain. Jangan lupa untuk terus belajar juga yang terakhir ya. Jadi jangan menyerah, banyak cara untuk kita belajar mengembangkan sebuah mobile apps dan game dan sebagainya. Ini saya lihat. Terus itu tadi ya. Mungkin dari sini ada pertanyaan lagi. Oh, ini minta kontaknya Mas Rizal. Oh, ini ya, oke. Kontak saya ya 3880 952.
ini kontak saya, atau bisa juga langsung dibuka di website garizal.com, itu ada kontak saya, Instagram saya, dan sebagainya. Nah, terima kasih Pak Arianto juga tadi sudah mau bertanya dan join. Kembali lagi ini tadi ya, ini tips-tips dasar untuk menjadi sebuah mobile developer atau Android developer. Terutama yang sering saya terapkan juga ini, bekerja dalam tim. Jadi jangan berpikir istilahnya kita sendiri. Bahkan untuk mengembangkan sebuah startup pun juga harus punya tim. Jadi punya tim, kita ada yang bagian desain, konsep, dan sebagainya, terus ada yang bagian ngoding. Misalkan, kalau kita misalkan nggak paham bahasa programan, ya kita cari orang lain yang bisa, dan kita aja join dalam tim. Gitu. Kemudian ada yang bagian dia fokusnya di desain, ya udah kita aja untuk bagian desain, misalkan kita kerja bareng-bareng, itu lebih ringan untuk mengembangkan sebuah startup misalkan, atau mungkin sebuah apps yang bermanfaat untuk masyarakat. Lebih enaknya kalau kita punya tim misalnya. Mas Iskan, halo, tes. Mungkin bisa dibuka suaranya. Mas Iskan, halo. Mas Iskan. Mute-nya bisa dibuka, Mas Iskan. Kemudian koleksi, oke. Ini tadi ada pertanyaan juga dari bisa pakai Visual Studio ya, ada juga yang pakai Visual Studio. Nah, katanya memang lebih ringan. Ini sudah siap sama memastikan ya, lebih ringan daripada aplikasi Android Studio. Ini Mas Terambunnya dapat menghasil dari jualan app saja ya Mas, yang dijual APK-nya, ya betul. Jadi memang mobile developer itu banyak tujuannya. Jadi ada yang memang bertujuan untuk cari admob, ada yang memang bertujuan untuk dijual lagi, misalkan dijual untuk kepentingan misalkan corporate, instansi, lembaga dan sebagainya. Saya lebih condong ke arah situ. Nah, bisa ada juga teman-teman yang memang fokus ke dunia AdSense, AdMob. Kalau di aplikasi kan tadi sudah dibahas ya, di AdMob ada juga yang fokus ke sana. Tapi ada juga yang memang dia fokus ke developernya, jadi developingnya, jadi membangun sebuah apps yang nanti bisa dimanfaatkan dari segi fungsionalnya. Macam-macam mobile apps developer itu. Kalau saya lebih condong ke arah situ. Jadi memang untuk kebutuhan klien, kemudian untuk permintaan klien, jangan butuhnya apa, itu. Kemarin saya fokuskan ke dua hal, web app sama website sama mobile apps. Karena itu dua hal yang sinkron. Jadi misalkan kita bisa website, terus kemudian bisa mobile apps developer, bisa juga itu jadi menjadi sesuatu yang powerful nantinya, karena sinkron. Karena sekarang ini website kan juga diakses lewat Android, lewat mobile, akhirnya bisa sinkron nanti. Punya skill website, iya, punya skill web aplikasi juga iya, maka sangat powerful nanti, bisa disinkronkan. Ini siapa saja yang masih on? Mungkin dari teman-teman yang lain ada Mas Hoirul, ini terima kasih Mas Hoirul sudah bergabung. Aprilia Sri, Mas Arianto tadi, terima kasih sudah join juga. Terus Mas Hila, Likelot Hackintosh, terima kasih. Mas Mr. Ambone, nah, dari Ngasem tadi ya, tanya terus
Mas Purnomo yang sudah selalu setia menemani teman-teman Epic ya. Terima kasih juga ada Mas Tagar jadi Mbak Talia, Mas Dodo. Ya. Monggo nanti kalau mau sharing-sharing lagi pun teman-teman siap. Di Epic nanti banyak teman-teman yang punya fokus bidang masing-masing. Nah, kalau kemarin ada Mas Jatmiko kemarin yang sharing kemarin. Kemarin juga sharing tentang ad. Itu juga fokusnya ke ad mob-nya. Jadi ada yang apa namanya? Fokus ke app node-nya, ada yang juga fokus ke developing-nya. Kalau Mas Jatmiko kemarin dari Magetan yang di sesi yang hari lalu itu fokus ke ad mob-nya dia. Halo Mas Iskan, udah on? Halo? Mas Rivaldi mungkin ada yang disampaikan? Halo Mas Rivaldi. Mas Rivaldi, halo. Halo, gimana Kak? Mas Rivaldi. Tes. Telepon Kak? Kak Ijal gimana? Halo Kak Ijal. Ini tambahan ya. Jadi jangan takut untuk mencoba. Nah ini pesannya Albert Einstein. Jadi misalkan tadi, saya baru pernah dengar ini misalkan istilah app inventor, coba. Nggak usah takut untuk gagal membuat aplikasi itu. Misalkan untuk kebutuhan klien, untuk diberfungsikan manfaatnya, nggak usah takut gagal, dicoba. Saya juga awalnya dulu juga nyoba-nyoba apa itu Android Studio, tak install sendiri, terus kemudian apa itu Google Developer Console, ya, saya install sendiri, saya buat akunnya. Nah, itu awalnya saya coba-coba itu, jadi akhirnya juga lama-kelamaan tambah tahu ngerti ilmunya. Misalnya advertising gitu, jangan takut untuk berbuat kesalahan, karena kalau kita nggak melakukan kesalahan, nggak pernah melakukan kesalahan, itu berarti kita nggak pernah mencoba hal yang baru. Ini untuk harga satu app biasa berapa? Nah ini variatif ya sebenarnya apps itu, tergantung fungsionalnya. Kadang ada yang dihargai murah, nah, tapi rata-rata sih masih harga jutaan lah, intinya kayak gitu. Yang setahu saya ya bangsa pasarnya, karena buat apps itu nggak semua orang bisa. Terus kemudian apalagi kalau dia di online kan ke Play Store, itu kan nggak semua orang juga bisa, karena tadi ada yang pertanyaan belum terjawab ya. Kalau daftarkan di Play Store, dia harus punya kartu kredit misalnya. Kartu kredit itu nanti untuk pembayaran di Google Developer Console-nya. Nah, itu kalau sudah di apps di upload di Play Store biasanya harganya menjadi lebih mahal. Karena ketika sudah di Play Store, orang tinggal cari searching di Play Store. Kalau harga variatif biasanya, tergantung fungsionalnya. Apalagi kalau dia berbasis ke web apps ya. Jadi sinkron ke web apps. Jadi kan pasti kalau dia web apps perlu hosting penyimpanannya. Penyimpanan data yang di-webkan itu, di-online kan. Otomatis harganya pun juga lebih mahal. Harganya seharga website juga, terus untuk biaya mengembangkan aplikasinya juga ada harganya sendiri. Nah, biasanya seperti itu. Kalau harganya kembali ke masing-masing pangsa pasarnya, untuk ke siapa, untuk lembaga perusahaan, untuk instansi atau apa, itu biasanya harganya juga variatif.
mungkin sampai sini ada yang mau di-sharingkan, Mas Kan? Halo? Gimana kak? Mas Rifaldi? Halo, halo? Oh ya, siap. Mungkin dari Mungkin bisa teman-teman gantikan sebelumnya. Mas Kan sebagai moderator. Oh, siap. Oke. Tadi sampai mana? Mungkin ada pertanyaan yang belum Mas Rizkan bacakan. Mungkin ada untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan mengajukan pertanyaan. Silakan. Ini dari Ecot Hackathon. Moderatornya mana ini? Kalau untuk aplikasi iOS Apple, apakah tool apa Om untuk developernya Kalau sebelumnya Rizal? Itu udah belum? Udah jawab nggak Rizal? Mas Kan mungkin halo? Bisa dibuka mood-nya? Mas Kan, halo, halo. Mood-nya bisa Bergabung Mas. dibuka. Mas Rizal Halo. silakan. J. Koneksi mungkin. Mohon maaf atas ketidaknyamanan Koneksi ini. agak J. buruk Dan ini. kebetulan di koneksinya agak terganggu. Monggo bisa dilanjut Mas Rizkan. Kalau ini sudah siap ya. Oh, ini ada pertanyaan baru dari Mas Hilal, Cloud Hackintosh. Ya, Mas Hilal ini. Kalau untuk aplikasi iOS, Apple pakai apa? Ya. Developnya. Saya belum pernah sih kalau iOS ya. Ya lebih fokus ke Android biasanya. Terus untuk membuat database di aplikasi gimana ya Kak? Nah, ini ada beberapa yang tadi sudah jawab sama Mas Iskan. Mas Iskan, halo? Tes? Halo. Sinyal agak Halo Mas buruk Iskan. ini. Halo. Mungkin itu ya. Kalau nggak ada yang tanyakan, tadi sudah saya share juga kontak personnya. Halo. Itu sedih. Halo. Sudah kedengaran Mas Rizkan. Silakan dilanjut. Nah, kalau mau tanya-tanya, konsultasi lengkap selebihnya bisa melalui kontak person ini. Nah, mungkin kiranya itu pada kesempatan malam hari ini, karena moderatornya juga ini nggak nyaut ya. Kalau ada yang tanyakan mungkin nanti bisa kita sharing-sharing bareng-bareng, silakan. Atau mungkin main ke sekretariat Relawan TK Bojonegoro. Nah, mainnya tapi jangan rame-rame ya, satu orang satu ya. Jadi karena masih musim upaya preventif corona, nanti bisa gantian. Kadang-kadang soalnya teman-teman RT itu didatangi tamu banyak, misalkan dari kampus mana langsung kerujukan, nanti bisa silakan mampir-mampir join ke Basecamp Sekretariat Relawan TK Bojonegoro. Sekretariat, ini Pak tuliskan Sekretariat Jalan Panglima Polim nomor 4749 Bojonegoro. Ini kalau teman-teman mau mampir, silakan mampir dan sharing bersama lebih lanjut.
bisa. Mungkin itu kiranya yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Nah, pesan ini ada pesan kutipan dari ini. Saya suka juga untuk jadi penyemangat dari Nick Vujicic, salah satu motivator, terus kemudian trainer yang dia hidup tanpa kedua lengan dan kaki. Ini menyemangati juga. Ada kata-katanya terus berkait dan lampaui batas maksimalmu. Jangan takut untuk ditolak. Jika kamu ditolak, terima. Jika kamu merasa tidak dicintai, lepaskan. Jika mereka memilih orang lain atau sesuatu yang dibandingkan dirimu, cari yang lain. Ingat, dalam setiap penolakan dan penerimaan dari seorang yang jauh lebih baik. Ya. Itu kata-kata motivasi dari Nick Vujicic. Jadi jangan takut untuk terus berkarya, terus belajar bagaimana mengembangkan potensi skill yang kita miliki. Insya Allah pasti bisa terus berkembang. Itu mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan pada malam ini hari ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Mas kan untuk sebagai moderator bisa mengambil alih. Oke, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Kebetulan Mas Iskan berhalangan untuk menutup sesi malam ini dikarenakan koneksi yang kurang stabil dan lain sebagainya. Saya mewakili Mas Iskan dan teman-teman yang bekerja mendukung mensukseskan Pekan PEK Online malam ini dengan tema edukasi membuat game via Android. Terima kasih untuk teman-teman yang bergabung malam ini.